Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Nah, di dalam ruang lingkup sosiologi komunikasi terdapat manusia sebagai objeknya. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, yang artinya manusia membutuhkan orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Nah, kebutuhan terhadap orang lain itu selain kebutuhan fisik, ada juga kebutuhan sosial budaya. Fungsi sosial budaya itu sendiri muncul dari kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri dan manusia lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dibutuhkannya sebuah penyelarasan dari manusia-manusia itu sendiri. Nah, menurut sosiologi, penyelarasan tersebut dapat diawali dengan tindakan komunikasi atau tindakan sosial lainnya. Nah, sosiologi itu sendiri apa sih? Berikut penjelasannya. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh ahli filsafat, moralis dan sosiolog yang berkebangsaan Prancis Auguste Comte yang dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi berasal dari kata Latin socius yang artinya teman atau sesama dan logos dari kata Yunani yang berarti cerita. Pada awalnya, sosiologi berarti cerita tentang teman atau masyarakat. Sedangkan secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia. Dan selanjutnya dengan pengertian tersebut, agar dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Adapun definisi sosiologi menurut para ahli, yang pertama ada Roach dan Warren. Mereka mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Sedangkan menurut William V. Ogbrun dan Meyer V. Nimcoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Nah, itu tadi pengertian dari sosiologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat, baik itu antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat, serta berusaha untuk mencari pengertian tentang gejala-gejala umum yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Setelah mengetahui pengertian dari sosiologi, selanjutnya kita akan membahas community atau masyarakat sebagai objek dari sosiologi. Beberapa pengertian yang dibuat oleh Ralph Linton tentang masyarakat sebagai objek sosiologi adalah masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan menurut Selo Suhermanjan, menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Setelah masyarakat, terdapat juga teknologi informasi dan teknologi media komunikasi sebagai ruang lingkup sosiologi komunikasi. Menurut Lukas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja atau spreadsheet, dan peralatan komunikasi dan jaringan yang merupakan contoh teknologi informasi. Setelah teknologi, terdapat communication atau komunikasi. Ono Usiana mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang, yaitu komunikator kepada orang lain, yaitu komunikan. Pikiran-pikiran ini bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Setelah dirumuskan apa itu tadi sosiologi dan komunikasi serta alat yang membantu sebagai media sosiologi komunikasi, nah berikut pengertian sosiologi komunikasi itu sendiri.
Menurut Sojono Swekarno, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antar individu, individu dan kelompok maupun antar kelompok. Secara komprehensif, sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dan dengan menggunakan teknologi media komunikasi serta segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi komunikasi itu dilakukan melalui media komunikasi, bagaimana efek media komunikasi sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang didorong oleh efek media komunikasi yang terus berkembang, serta konsekuensi sosial macam apa yang terjadi di masyarakat tersebut sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh teknologi media komunikasi itu. Komunikasi di dalam masyarakat dibagi dalam 5 jenis, yaitu 1. Komunikasi individu dengan individu atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar per orang dengan bersifat pribadi baik yang terjadi secara langsung, tanpa media ataupun tidak langsung. 2. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memfokuskan pembahasannya kepada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Bahasan teoritis meliputi dinamika kelompok, efisiensi dan efek aktivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan komunikasi organisasi. 3. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Pembahasannya meliputi struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasiannya, serta kebudayaan organisasi. 4. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif, di mana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Melalui kegiatan ini, terjadilah aktualisasi dari berbagai masalah yang dibahas. Komunikasi sosial sekaligus suatu proses sosialisasi dan untuk pencapaian stabilitas sosial tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat melalui komunikasi sosial berdasarkan masyarakat dipupuk, dibina, dan diperluas. Dan yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa menurut M. Quayle adalah komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini, komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Dan yang terakhir, terdapat ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi adalah kajian utama dan terpenting dari kajian sosiologi dan kajian komunikasi itu sendiri, yaitu individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Setiap bidang material dalam rumpun ilmu-ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia sebagai objek formal. Dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Kesimpulan dari pembahasan ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi tadi ialah komunikasi sosiologi sebagai bidang yang mempelajari tentang interaksi sosial melalui media dan teknologi, serta sosiologi komunikasi memungkinkan kita untuk mengetahui tentang kontrol sosial, kekuasaan, dan distribusi serta konsumsi informasi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.